Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perlu kami beritahukan hasil kotak infak Jumat kemarin. Kotak infak Jumat Rp5.978.600. Kotak infak besar Rp7.696.500. Kotak infak parkir Rp229.400. Kotak infak kebersihan Rp481.500. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demi ketertiban dan kekhusyuan dalam beribadah, hadirin dimohon untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong, menggunakan masker ketika pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, dan HP harap dimatikan. Juga dimohon untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan seusai sholat Jumat, terutama yang berada di lantai atas, agar tidak mengganggu kekhusyuan imam serta jamaah lain dalam berzikir dan berdoa. Pengumuman yang kedua, hadirilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Selasa 19 Oktober 2021, waktu pukul 7 pagi bertempat di Masjid Jami Assegaf dengan pembicara insyaallah Ustadz Umar bin Hussein Assegaf. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah lalai. Dan barang siapa yang lalai, maka tiada baginya pahala sholat Jumat. Firman Allah dan sabda Nabi di atas mengingatkan kita bahwa 1. Kita diwajibkan menjalankan ibadah sholat Jumat. 2. Di saat khatib menyampaikan khutbah, kita diwajibkan untuk diam dan mendengarkan. Bila perintah ini dilanggar, akan membatalkan pahala sholat Jumat kita. Untuk itu marilah kita simak bersama khutbah Jumat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Qala Allah ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansid wal imam yakhthubu faqad laghawt wa man lagha fala jum'ata lahu. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa inna Allah la yahdi kaidul khainin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan para hadirin untuk terus menggelorakan dan meningkatkan serta menyemarakkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang bersambung dari mulai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kepada generasi setelahnya, sampailah wasiat itu terdengar di telinga kita, dan marilah kita sambut wasiat itu dengan melaksanakan sebaik-baik atas wasiat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada para pembesar yang ada di wilayah Jazirah Arabiyah. Ada satu surat yang dikirimkan kepada pembesar yang ada di wilayah Najd, yang sebagian dikatakan wilayah Al-Yamamah, disampaikan kepada seorang pembesar atau pemimpin di wilayah itu yang bernama Thumamah bin Uthal, seorang yang memiliki pengaruh yang sangat kuat, memiliki kekayaan yang sangat banyak, dan dia adalah termasuk orang yang memiliki segala sesuatu di wilayah tersebut dan memiliki kekuatan ekonomi untuk menyuplai makanan di bagian selatan daripada Jazirah Arabiyah, terutama di wilayah Mekah. Dia adalah seorang, jika bisa disebut, raja di wilayah Al-Yamamah, dan memiliki kesombongan yang tinggi. Ketika surat Rasulullah SAW sampai kepadanya,
Rasulullah mengajak kepadanya untuk masuk ke dalam Islam, untuk beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Muhammad SAW sebagai Rasul. Ketika bocoran surat itu disampaikan kepada Thumamah, hati bergolak tidak terima. Siapa manusia ini berani memintaku untuk mengikuti ajarannya? Siapa manusia ini yang berani memintaku untuk keluar dari keyakinanku, dari agama nenek moyangku? Apa pengaruhnya dan siapa dia? Dicarilah berita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kabar negatif yang masuk dalam telinga Thumamah menyebabkan Thumamah sangat-sangat membenci sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika ada sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang Madinah yang akan melakukan satu dakwah di wilayah yang mendekati wilayahnya, maka akan diperangi dan akan diusir dari wilayah tersebut. Sampailah satu ketika Thumamah ingin melakukan perjalanan ke wilayah Makkah yang dikatakan untuk berziarah, karena ziarah ke Makkah, ke Baitullahil Haram adalah syariat yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Thumamah jalan dari wilayah Al-Yamamah mendekati daerah wilayah Madinah. Maka penjaga wilayah Madinah yang merupakan Jaisyur Rasul, pasukan Rasulullah yang mengawasi orang-orang yang ada di sekitarnya, karena Thumamah berjalan tidak untuk berperang, tidak membawa jumlah senjata yang cukup banyak, sehingga mudah diringkus oleh pasukan Rasulullah SAW yang ada di dekat Madinah. Ketika diringkus dan menjadi tawanan, dibawalah Thumamah ke dalam kota Madinah dan diletakkan di samping masjid sambil disampaikan berita kepada Rasulullah SAW bahwa kami telah menangkap seseorang yang seorang tersebut seakan-akan orang yang berpangkat dan memiliki kedudukan. Maka Rasul melihatnya, Rasul menyampaikan, tahukah kalian siapa itu? Maka sahabat menjawab, kami tidak tahu. Rasulullah menjelaskan bahwa itu adalah Thumamah yang engkau telah mendengar beritanya bagaimana dia membenci Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah meminta kepadanya untuk masuk ke dalam Islam, tetapi dia menolak, dan menurut aturan tawanan yang ditangkap saat itu adalah dihukum untuk dimasukkan ke dalam as-sijin, dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam ruang tahanan, dimasukkan di tempat yang terpencil. Tapi Madinah saat itu tidak punya penjara. Madinah yang ada adalah rumahnya orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk memasukkan Thumamah ke dalam salah satu bagian dari masjid untuk diikat di tiang masjid, ditahan di dalam masjid. Seraya Thumamah diminta oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menghidangkan kepada Thumamah makanan-makanan yang lezat untuk disampaikan dan diberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Setiap kali Rasulullah SAW masuk bertemu dengan Thumamah, beliau mengatakan untuk meminta Thumamah masuk ke dalam Islam. Tapi Thumamah menolak. Tetaplah Rasulullah memberikan pelayanan. Seraya Thumamah melihat apa yang terjadi aktivitas kaum muslimin di Madinah di masjid. Dilihat kaum muslimin masuk ke masjid, duduk di hadapan Rasulullah, salat berjamaah bersama Rasulullah, berbincang-bincang bersama Nabi Muhammad, menyampaikan keluh kesahnya bersama Rasulullah, menyampaikan apa yang terjadi pada mereka dalam kerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka kepada Rasulullah, dan satu sama lain terjalin persaudaraan yang sangat mesra antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ketenangan yang meliputi para sahabat dan orang-orang yang berada di masjid disaksikan dengan mata kepala Thumamah. Hari kedua Rasulullah masuk menghadap kepada Thumamah untuk menyampaikan, untuk memintanya masuk ke dalam Islam. Tetap Thumamah menolak. Tapi Rasulullah
tetap memberikan pelayanan kepada Thumamah dengan sebaik-baik pelayanan. Diberikan makanan yang lezat, diberikan perlindungan, walaupun dalam keadaan terikat, tapi Thumamah mendapatkan servis yang terbaik sebagai seorang tawanan di kota Madinah. Sampai hari yang ketiga, Rasulullah meminta kepada Thumamah untuk masuk ke dalam Islam. Thumamah telah menyerahkan, kalau engkau mau bunuh, bunuhlah aku. Kalau engkau mau memaafkan, maafkanlah aku. Apa yang akan kau lakukan kepadaku, aku sudah tidak peduli. Maka dengan itu Rasulullah SAW di hari yang ketiga memerintahkan sahabat untuk melepaskan Thumamah. Lepaskanlah dia. Sahabat sebagian terheran-heran, wahai Rasulullah, kalau engkau lepaskan dia, kelak dia membuat permusuhan, kelak dia bersekongkol, kelak dia akan merencanakan serangan balas dendam dan segala macam. Rasulullah mengatakan, lepaskanlah dia, biarkan dia pergi kemana. Setelah dilepaskan, keluarlah Thumamah dari masjid. Keluar dari masjid dengan cepat, seakan-akan seperti orang yang baru dilepas dari penjara. Jalanlah Thumamah ke pinggir Madinah, di wilayah pepohonan kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Sampai di kebun tersebut, Thumamah berpikir. Thumamah diam merenung dan tidak lama kembali ke masjid. Ketika kembali ke masjid, didapati di masjid Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya. Thumamah maju ke depan, seraya menghadap kepada Rasulullah. Thumamah mengucapkan, "Mud yaddak ya Muhammad." Ulurkan tanganmu wahai Muhammad. Dijabatlah tangan Rasulullah. Thumamah mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan dan engkau sebagai utusan Allah. Demi Allah ya Muhammad, sesungguhnya beberapa hari yang lalu tidak ada wajah yang paling aku benci di seluruh dunia melebihi kebencianku kepadamu. Dan saat ini tidak ada wajah yang paling aku cintai melebihi wajahmu ya Rasulullah. Demi Allah ya Muhammad, tidak ada agama jalan hidup yang paling aku benci melebihi ajaranmu, yaitu ajaran Islam. Dan saat ini tidak ada ajaran dan jalan hidup yang paling aku cintai dan ingin aku bela melebihi daripada ajaranmu, yaitu syariat Islam. Menjadilah Thumamah seorang sahabat pembela Rasulullah SAW, dan melalui Thumamah lah kota Makkah diembargo dengan tidak diberikan gandum sebagai kebutuhan hidup kota Makkah, karena mereka memusuhi Rasulullah SAW, sampai penduduk Mekah menulis surat kepada Rasulullah untuk meminta belas kasihan kepada Rasulullah agar Thumamah mau mengirimkan gandum untuk orang-orang di Mekah. Dan akhirnya Rasulullah menyampaikan pesan kepada Thumamah dan kaumnya ketika itu telah kembali ke wilayahnya di Yamamah untuk memberikan gandum, menjual gandum kepada orang-orang Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah masuknya Thumamah menjadi contoh bagi kita bagaimana aktivitas yaumian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menarik manusia dari yang paling benci menjadi manusia yang paling dicinta. Aktivitas kehidupan 2 hari yang dilihat dengan mata kepala Thumamah yang aslinya membenci Rasulullah dan para sahabatnya serta jalan hidupnya menjadi yang paling dicinta. Inilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa sejarah generasi salaf, generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaumuh, generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya adalah sebaik-baik generasi yang mampu merubah keadaan manusia.
menghadirkan Nabi Muhammad di dalam mata dan kepala adalah keadaan yang mampu merubah keadaan seseorang. Thumamah menyaksikan dengan mata kepala secara zahir. Kita tidak menyaksikan dengan kepala dan mata kita secara zahir terhadap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama telah menyiapkan menghadirkan Rasulullah dalam keadaan batin kita melalui sirah nabawiyah, melalui perjalanan hidup, melalui tausiah, melalui ceramah-ceramah, melalui penyampaian kisah hidup yang saat ini kita berada di syahr miladihi, di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat relevan dan sangat cocok bagi kita di akhir zaman ini untuk menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi yang tidak tahu menjadi tahu, bagi yang tidak cinta menjadi cinta, bagi yang cuek menjadi perhatian, bagi yang cinta menjadi lebih mencintai, bahkan memasukkan cinta tersebut di dalam darah dagingnya. Bagi anak-anak kita yang terlanjur mengidolakan orang lain, saat ini adalah masa yang tepat untuk menghadirkan Nabi Muhammad di hadapan wajah anak-anak kita, di hadapan istri-istri kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan masyarakat kita. Tidak ada idola yang patut untuk diperjuangkan kecuali idolanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Manusia yang merasa sedih ketika umatnya sedih. Manusia yang merasa gembira ketika umatnya gembira. Kita bersedih di akhir zaman ini, tetesan air mata kita terhadap kehidupan dunia disedihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang Rasul utusan Allah dari bangsa kalian yang merasa berat jika kalian terasa berat. Jika kalian merasa sedih, tidak ada nabi yang sedih terhadap kesedihan umatnya melebihi Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan ayat ini kelak akan dipertontonkan di hadapan kita di yaumil qiyamah. Ketika berhadapan dengan Allah, Rasulullah tidak mencari Khadijah, Rasulullah tidak mencari Fatimah, Rasulullah tidak mencari Aisyah, Rasulullah tidak mencari keluarganya secara khusus, tapi yang pertama disebut ummati, ummati. Mau masuk pintu surga yang ditoleh ummati, ummati ya Rab. Kita semua yang ditunggu oleh Rasulullah. Sampai diriwayatkan ketika sebagian orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman telah masuk ke dalam surganya Allah, diminta atas syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang tersisa para pendosa yang ada di dalam neraka. Ketika semua orang yang beriman telah dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah, Rasulullah menunggu di pintu surga melihat di mana umatku para pendosa. Mana umatku para pendosa? Maka Allah memberitahukan bahwa umatmu para pendosa masih berada di neraka. Rasulullah tidak ingin umatnya dimasukkan di dalam neraka, sehingga meminta, ya Rabb, keluarkan mereka semua ya Allah. Maka diperintahkanlah para malaikat untuk turun. Malaikat makhluk terbuat dari nur cahaya diperintahkan untuk masuk ke dalam jahanam untuk mencari umat-umat Nabi Muhammad yang masih memiliki iman. Diangkatlah yang masih memiliki iman untuk dimasukkan kepada surganya Allah atas permintaan Nabi Muhammad. Rasulullah bertanya, masih adakah lagi? Masih ada ya Rasulullah umat-umatmu yang pendosanya dosa-dosa besar. Rasulullah meminta untuk dikeluarkan, maka Allah perintahkan untuk dikeluarkan walaupun di dalam hatinya ada sebiji dzarrah dari keimanan. Sehingga dikeluarkanlah beribu-ribu orang,
untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah semua, tidak tersisa dari umat Nabi besar Muhammad SAW di dalam nerakanya Allah, kecuali mereka bersama dengan Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Apakah sosok manusia yang seperti ini akan kita lupakan di dalam kehidupan kita? Kita tanya sama diri kita, apakah sosok yang akan memikirkan kita di yaumil qiyamah akan kita cuek, kita lupakan di dalam pikiran kita? Apakah sosok manusia yang akan capek memikirkan kita, yang mungkin orang tua kita, anak kita, orang-orang yang mencintai kita kelak tidak akan menggubris kita, kecuali dia yang akan memikirkan kita, akan kita lupakan di dunia ini? Sungguh tidak pantas dan tidak tahu terima kasih kalau kita tidak memikirkan hak Rasulullah kepada diri kita. Maka kesempatan yang Allah berikan dengan umur yang baik ini, marilah kita menjadi manusia-manusia yang tahu berterima kasih kepada Rasulullah. Berterima kasihlah kepada Rasulullah. Ikuti Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Tapaki jalan Rasulullah, qadaman ala qadam, setapak demi setapak jalan Nabi besar Muhammad SAW. Hilangkan semua idola yang ada di kepala kita kecuali Rasulullah SAW. Karena kelak kekuatan cintamu yang akan membawamu ke hadapan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggelorakan cinta kita kepada Nabi Muhammad, memudahkan langkah kita untuk mengikuti langkah Nabi Muhammad, menjadikan kita sebagai umat yang tahu berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الناس لا أنفعوا في هذا الزمان من 3 خصال: الصدقة في السر والإجهار، والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكثرة الصلاة على النبي المختار. فقد أمر الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اشفي مرضى أمتي سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.